Bab 489. Bao Peimin, berapa kali kamu ingin berjuang? Kamu melindungi Chen Ye di mana-mana, aku benar-benar ingin tahu, di posisi apa kamu berdiri. Mungkinkah Chen Ye masih anak harammu di luar? Ketika Bao Peimin mendengar ini, dia sangat marah sehingga dia membanting meja. Terjebak. Fang Zhenye, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak membantu Chen Ye, aku hanya tidak suka metodemu. Huaxia Guardian adalah untuk melindungi Huaxia, bukan alat untuk membunuhmu. Juga, kamu jelas memiliki kekuatan untuk membunuh Chen Ye, mengapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk membunuh? Dengan bantuan pertemuan meja bundar ini, apakah kamu ingin untuk menarik kita semua ke dalam air? Kekuatan Chen Ye sangat menantang, saya tidak percaya bahwa tidak ada sekte yang kuat di belakangnya. Semua tanda muncul, apakah Anda takut dengan sekte di belakang Chen Ye? Bao Peimin bertekad untuk melindungi Chen Ye. Dia tidak lagi peduli tentang putus dengan Fang Zhenye. Orang-orang hidup bernafas, dan pohon-pohon berjuang untuk sepotong kulit. Tiba-tiba, seluruh pertemuan meja bundar meledak. Semua orang menyaksikan Fang Zhenye dan Bao Peimin berdebat. Awalnya mereka tidak terlalu memperhatikan Chen Ye, tetapi sekarang tampaknya Chen Ye jauh dari sesederhana yang dia pikirkan. Fang Zhenye hendak berdiri dan mengatakan sesuatu ketika Sun Miao, yang selama ini diam, berkata, saya yakin semua orang di sini sudah memahami masalah ini, dan dokumen di atas meja juga menjelaskan proses spesifiknya. Fakta bahwa Chen Ye membunuh dua penjaga Tiongkok harus menjadi bukti konklusif. Satu-satunya masalah adalah motifnya, orang-orang tega melindungi diri mereka sendiri. Chen Ye ini tidak terkecuali, jika dia membunuh untuk melindungi dirinya sendiri penjaga Huaxia, semuanya adalah dikatakan di masa lalu. Benar atau salah, mungkin semua orang sudah memiliki jawabannya di dalam hati. Tidak perlu bertarung lagi, Fang Zhenye dan Bao Peimin, kalian berdua dapat mengatakan satu hal terakhir, dan kemudian memilih secara langsung. Jika Anda terus bertarung seperti ini, saya tidak tahu kapan Anda akan menjadi pemenangnya. Kata-kata Sun Miao membuat semua orang terdiam. Bao Peimin melirik Fang Zhenye dan berkata dengan dingin, pertama, dalam pertempuran pertama Biro Seni Bela Diri Beijing, Wali Huaxia yang melanggar aturan terlebih dahulu. Buktinya meyakinkan. Itu harus dibunuh. Kedua, kematian Yuan Biro, ada banyak keraguan, mungkin hanya Fang Zhenye yang tahu mengapa ketika dia meninggalkan Jiang Daoshan saat ini. Saya tidak berpikir ada masalah dengan penanganan Chen Ye. Beri Chen Ye beberapa tahun lagi pertumbuhan, dan dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk duduk di posisi kita saat ini. Aku sudah selesai. Bao Peimin langsung duduk dan melihat beberapa temannya sudah mengangguk dan menghela napas. Selama 9 orang setuju, Fang Zhenye tidak akan memiliki kesempatan. Fang Zhenye mengetuk ringan di atas meja dengan jari-jarinya, dengan senyum percaya diri di mulutnya, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, saya hanya punya satu permintaan, tidak hanya Chen Ye akan mati, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tuanya dan teman-temannya, dan kekuatannya. Jika orang-orang ini tidak dipenggal, mungkin tidak akan lama sebelum akan ada Chen Ye kedua. Rumput akan dibasmi. Senyum kejam muncul di mulut Fang Zhenye. Melihat mereka berdua telah selesai berbicara, Sun Miao berkata, ayo memilih, aturan lama, mereka yang mendukung pemenggalan kepala Chen Ye tekan tombol merah, dan mereka yang menentang tekan tombol hijau di depan mereka. Pada saat yang sama, 16 lampu hijau menyala. Kecuali Sun Miao dan Bao Peimin yang tidak menekan tombol, hampir semua orang mendukung pemenggalan kepala Chen Ye. Bao Peimin tercengang, dia menemukan bahwa semua orang yang telah berjanji untuk mendukung Chen Ye bersamanya akhir-akhir ini telah mengubah wajah mereka. Dia mungkin masih mengerti orang-orang yang mengubah wajah, tetapi pria tua di sampingnya benar-benar mendukung pemenggalan kepala Chen Ye. Wan Lao adalah sahabat Bao Peimin. Sekarang itu berbalik dan mengadu dirinya sendiri. Wan Lao secara alami memperhatikan tatapan Bao Peimin dan berkata, maaf, kali ini, saya berdiri di Fang Zhenye, Chen Ye ini penuh dengan ketidakpastian, bahkan jika putra ini dapat mencapai pencapaian luar biasa di masa depan, tetapi pencapaiannya dibandingkan dengan kerugiannya. Perbedaannya terlalu besar. Jika kamu tidak membunuh Chen Ye, para penjaga Tiongkok tidak bisa damai, dan aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Bao Pei tidak populer. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan mengkhianatinya. Dia ingin membantu Chen Ye menyelamatkan semuanya, tetapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin. Bahkan jika dia dan Sun Miao sama-sama menentangnya, apa gunanya? Fang Zhenye tersenyum, dengan senyum kemenangan di wajahnya, Bao Peimin, pertemuan meja bundar sudah berakhir, kamu tidak bisa menghentikannya. Chen Ye ini harus terkutuk, ini pendapat semua orang, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dalam hal ini,
Kita akan bertindak secara terpisah. Aku akan membawa seseorang untuk membunuh Chen Ye, dan sisanya akan menghapus orang-orang di sekitar Chen Ye. Sejauh yang saya tahu, ada seorang wanita bernama Wei Ying di Xianjiang, yang terkait erat dengan putra ini. Ada beberapa wanita lain di ibu kota, termasuk ibunya, Jiang Peirong. Semuanya akan dibunuh. Tidak satu pun akan ditinggalkan. Itu harus diputuskan dengan cepat, dan itu tidak boleh ditunda. Kata-kata dingin bergema, dan pada saat ini Fang Zhenye tampaknya bertanggung jawab atas segalanya. Sun Miao mengerutkan kening. Dia merasa bahwa penanganan Fang Zhenye agak berlebihan, tetapi beberapa hal adalah kesimpulan yang sudah pasti, dan tidak mungkin baginya untuk menghentikannya. Bahwa hidup dan mati Chen Ye tidak ada hubungannya dengan dia. Hua Xia memiliki banyak bakat, tetapi dia tidak tahu bagaimana menahan kejeniusannya yang tajam. Bahkan jika dia tidak mati hari ini, dia akan mati di masa depan. Masa depan Fang Zhenye baru saja membawa kematian Chen Ye ke depan. Dia juga tidak membutuhkan belas kasihan. Sama seperti semua penjaga Huaxia berdiri dan hendak pergi, seorang pemuda berlumuran darah bergegas. Tidak bagus. Seseorang terbunuh. Mata Fang Zhenye tiba-tiba menyusut, kelima jarinya mengembun kekuatan dan langsung meraih pemuda itu di telapak tangannya, dan bahkan bertanya, apa katamu? Siapa yang membunuhnya? Kamu. Sebelum pemuda itu bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang sedingin es memotong langit secara langsung, memukulnya dengan gelombang udara yang kuat. Lurus melewati. Wajah Fang Zhenye sangat berubah. Pemuda ini adalah bawahannya, siapa sangka seseorang akan berani membunuhnya di depan Jiang Daoshan. Tidak hanya wajah Fang Zhenye yang berubah, tetapi ekspresi semua orang salah. Pada saat ini, langkah kaki datang perlahan dari kejauhan. Langkah kaki itu semakin dekat. Perlahan-lahan, sosok yang dingin dan arogan muncul di depan semua penjaga Huaxia. Pria muda itu memegang pedang panjang bernoda darah, darah mengalir di sekujur tubuhnya, dan matanya sangat dingin. Itu adalah Chen Ye. Melihat Chen Ye muncul di Gunung Jiangdao, ekspresi Bao Peimin berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye akan benar-benar membunuhnya. Bukankah ini hukuman mati? Orang-orang ini akan menemukannya. Mata Sun Miao sedikit menyipit, dan ada sedikit kejutan di sudut mulutnya, dia bisa merasakan roh jahat Chen Ye. Berapa banyak orang yang putra ini bunuh untuk memiliki roh jahat ini? Mungkinkah orang ini mengikuti cara membunuh? Jika itu masalahnya, tidak salah untuk membunuh. Lagi pula, keberadaan penyembelihan semacam ini jarang memberikan kontribusi besar bagi China. Beberapa ekstremis bahkan telah menjadi setan. Bab 490. Chen Ye akhirnya berhenti, menatap Fang Zhenye dengan dingin di kejauhan, dan berkata, ini adalah keluhan antara kamu dan aku, mengapa bahkan orang yang tidak bersalah tidak melepaskannya. Dia secara alami mendengar kata-kata Fang Zhenye tidak jauh. Saya juga tahu hasil dari apa yang disebut pertemuan meja bundar ini. Sekelompok makhluk tingkat tinggi dapat mendominasi kehidupan orang lain dalam pertemuan acak. Apakah orang-orang ini benar-benar penjaga Tiongkok? Semua sialan melindungi kepentingan mereka sendiri. Chen Ye benar-benar marah. Dia tahu bahwa kali ini dalam bahaya, tetapi tidak peduli apa, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Keadaannya telah disesuaikan dengan keadaan puncak. Naga darah di dalam tubuh tampaknya akan segera keluar dari tubuh. Tidak hanya itu, tetapi pedang ketiga dari niat pedang pemecah surga, dia menguji beberapa poin di pemakaman reinkarnasi tadi malam. Ketika jimat kehidupan dan naga darah dibuka pada saat yang sama, dia menelan sejumlah besar pil obat, dan pedang ketiga sudah cukup baginya untuk bertahan. Ini bukan kartu truf terbesarnya, kartu truf terbesarnya adalah dia menemukan bahwa kuburan reinkarnasi terus-menerus bergetar, dan dia dapat merasakan bahwa 10.000 pendekar pedang Chen Tianli semakin dekat dengannya. Tidak ada kekuatan di belakangnya. Wan Dao Jianzun sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Fang Zhenye memandang Chen Ye dan sangat gembira. Melangkah melalui sepatu besi dan tidak menemukan tempat untuk menemukannya tidak membutuhkan usaha sama sekali. Nak, aku tidak menyangka kamu benar-benar menginjakkan kaki di Gunung Jiangdao. Bagus. Bagus sekali. Lewat sini, aku akan menemukanmu secara langsung. Setelah hari ini, tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Mata Chen Ye dingin, dan pedang pembunuh naga masih meneteskan darah. Tubuhnya menjadi semakin tercekik, dan dia bahkan berkata, di mana Lin Juelong dan yang lainnya? Juga, di mana ayahku? Fang Zhen melirik penjaga Huaxia lainnya di belakangnya, dan tentu saja tidak akan mengakuinya. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Chen Ye tahu bahwa ini akan menjadi jawabannya, tidak peduli apa, beberapa jawaban hanya ditinju dengan kepalan tangan.
Dia tidak ingin berbicara omong kosong lagi, jadi dia bergegas menuju Fang Zhenye. Angin menyapu seluruh tubuh, dan niat membunuhnya mengerikan. Melihat bahwa dia akan menyentuh Fang Zhenye, sesosok telah memblokir Chen Ye. Itu Bao Peimin. Chen Ye secara alami mengenali Bao Peimin, dan berkata dengan dingin, apakah kamu bahkan tidak ingin menghentikanku? Bao Peimin menggelengkan kepalanya, tetapi sebaliknya berkata kepada Chen Ye, saya tidak membantu Anda dalam masalah ini, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang adalah membantu Anda menahan Fang Zhenye dan yang lainnya, Anda bukan lawan mereka. Anda benar-benar tidak boleh menginjakkan kaki di Gunung Jiangdao. Sekarang kamu pergi dengan cepat, aku tidak bisa bertahan lama. Setelah kata-kata itu jatuh, Bao Peimin mengeluarkan pedang dingin, melepaskan momentumnya, dan mengarahkan pedang panjang itu langsung ke Fang Zhenye. Fang Zhenye, bahkan jika semua orang ada di pihakmu, keputusanku tidak akan berubah. Fang Zhenye tersenyum dingin, Bao Peimin, saya telah lama melihat bahwa Anda memiliki masalah, dan sekarang tampaknya Anda berani melanggar hasil pertemuan meja bundar, Anda hanya mencari kematian. Saya benar-benar berpikir bahwa Anda adalah wali Cina, kami tidak akan berani menyentuhmu. Mata Bao Peimin tegas. Dia optimis tentang Chen Ye, tetapi perilakunya saat ini hanya untuk hatinya sendiri. Ini adalah penebusan para penjaga Cina. The Guardians of China telah lama tidak ada 1000 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu. Penuh dengan lubang. Jika dia melawan hatinya lagi, maka tidak perlu ada penjaga Huaxia. Sun Miao di kejauhan melihat pemandangan di depannya dan tidak berbicara, meskipun Bao Peimin milik kubunya, Bao Peimin melakukan hal yang tabu. Keputusan pertemuan meja bundar tidak dapat diblokir oleh wali Huaxia manapun. Pelanggar akan dikeluarkan dari eselon penjaga Huaxia. Intinya, dia benar-benar tidak tahu, kenapa Bao Peimin melakukan ini untuk seorang anak laki-laki. Fang Zhenye juga memiliki pedang panjang di tangannya, dia melihat kedua penjaga di sampingnya dan menginstruksikan, kamu kalahkan Chen Ye, dan aku akan berurusan dengan Bao Peimin. Baik. Mata kedua wali Huaxia menunjukkan jejak niat membunuh, dan kemudian mereka berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Chen Ye. Pada saat yang sama, Fang Zhenye memegang pisau besar di tangannya, matanya dingin, dan dia berjalan ke arah Bao Peimin. Bao Peimin, kamu melanggar pertemuan meja bundar. Jika aku membunuhmu, tidak ada yang akan memiliki pendapat. Tepat pada waktunya bagiku untuk mengalami ilmu pedangmu. Bao Peimin melirik 3 orang yang bergegas, matanya menyipit, dan dia berkata kepada Chen Ye, nak, kamu pergi dulu. Hari ini adalah penjaga Huaxia, maaf untukmu, aku bisa bertarung untukmu selama 3 menit. Ini 3 menit kamu cepat turun gunung. Temukan cara untuk meninggalkan Huaxia. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi peduli dengan Chen Ye, dan pertama-tama pergi kedua wali Huaxia yang bergegas. Satu-satunya hal yang dia senangi sekarang adalah orang-orang lainnya menonton pertempuran dan tidak melakukan apa-apa. Melawan 3 orang, dia hampir tidak bisa bertahan untuk beberapa poin. Berhenti untukku. Di antara raungan Bao Peimin, dia melangkah keluar. Ledakan. Satu telapak tangan terbanting, angin palem meledak, dan jejak telapak tangan yang besar mengembun, seperti matahari yang terik, bergulir ke arah mereka berdua. Dia tidak ingin menggunakan pedang kecuali dia harus. Karena begitu pedang digerakkan, masalahnya akan mengarah ke arah yang ekstrim. Melihat potensi menghancurkan dari telapak tangan, 2 wali Cina yang akan berurusan dengan Chen Ye menunjukkan seringai haus darah di sudut mulut mereka. Kamu membuat langkah yang salah. Keduanya langsung meninju. Ledakan. Hantu itu melintas, dan ledakan angin tinju meledak. Saat bintang-bintang turun, sesaat sebelum telapak tangan mengenai mereka, angin sepoi-sepoi bertiup. Dalam napas yang kuat, bayangan kepalan tangan dan cetakan telapak tangan bertabrakan dengan keras. Seperti tanah longsor. Dalam raungan keras, hembusan angin tak berujung menyapu ke segala arah. Seluruh bumi bergetar samar. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari yang kuat. Bahkan ada retakan di puncak Gunung Jiangdao, dan beberapa pohon raksasa di sekitarnya runtuh. Energi yang kuat tersapu. Bao Peimin mundur 2 langkah, darahnya melonjak. 2 lainnya juga mundur beberapa langkah, dan mata mereka melebar, mereka tidak bisa membayangkan bahwa Bao Peimin ini memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, mereka jelas merasakan mati rasa pada tinju mereka, dan merasakan aura dominan yang mengalir ke dalam tubuh mereka, melihat Bao Peimin yang muncul di depan mereka dengan momentum guntur dan memblokir pukulan mereka berdua dipenuhi rasa takut. Kaget. Bao Peimin ini benar-benar menerobos. Bao Peimin maju selangkah dan berkata kepada keduanya, saya tidak ingin menembak lagi pula, kita semua adalah penjaga Tiongkok. Keduanya ragu-ragu sejenak,
jika Bao Peimin menerobos ke alam itu, mereka berdua tidak akan punya niat untuk menghalangi sama sekali. Pada saat ini, Fang Zhenye memegang pedang besar dan berjalan langsung menuju Bao Peimin. Pedang itu menari, dan momentumnya meledak. Tepat pada saat ini, niat membunuh di mata Fang Zhenye meletus, dan momentum meledak di seluruh tubuhnya. Dia, akhirnya, tidak lagi menyembunyikan sedikit pun kekuatannya. Cahaya dingin berkedip, dan skill pedang sudah ditampilkan. Cahaya dingin itu, mendekati ekstremnya, menembus langit, seolah-olah berasal dari neraka, dengan seruan kematian. Bahkan jika kamu menerobos, jadi bagaimana? Jika kamu memblokir, tanyakan dulu pisauku apakah itu setuju. Raungan Fang Zhenye bergema di seluruh dunia,